Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirlah pemuda-pemuda yang hebat di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi ditanyakan dalam kuis tadi, Usamah bin Zaid. Di usia ke-18 tahun, beliau telah ditunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang. Masya Allah. Nah pemirsa, kita akan bahas tema yang menarik ini, bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik pemuda. Kita akan bahas di sesi tanya jawab segmen 3, 4, dan juga 5. Kami persilahkan terlebih dahulu, ada dua penanya yang sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilahkan, ada Mbak Inola ya. Silakan boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Silakan Mbak Inola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inola dari Jamaah Bekasi. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kan saya masih muda dan saya sering sering terpengaruh dalam hal buruk dan saya ingin berubah ke dalam hal baik. Apa contoh teladan Rasulullah dalam mendidik Rasulullah secara pribadi kali maksudnya. Dalam mendidik pemuda yang dapat saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oh, bagaimana Rasulullah mendidik pemuda yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan saat ini, begitu kali ya Inola ya. Begitu. Silakan Syekhuna. Ya Alhamdulillah. Ya salam dulu deh. Ya salam. Ya salam. Jadi sebaiknya kita semua memang kembalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Rasulullah telah membuktikan bahwa sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Artinya ucapan ini bukan berarti kita menerima, oh zaman kita rusak. Enggak begitu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita suatu petunjuk, coba contoh aku dan zamanku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendekati sahabatnya dari yang kecil sampai yang tua. Jadi bagaimana supaya anak muda tidak terpengaruh dengan yang tidak baik? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah kalian bersama orang-orang yang benar. Allah tidak katakan jadilah kalian orang benar, sulit. Tapi Allah katakan duduklah, bergaullah dengan orang-orang yang benar. Contohnya tadi ini, Usamah bin Zaid, disebut tadi namanya. Disebut-sebut namanya Usamah bin Zaid. Ya salam. Ojo menengai, ya salam. Usamah bin Zaid ini siapa? Beliau ini anaknya siapa? Zaid. Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah adalah anak angkatnya Rasulullah Muhammad. Anak asuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil, dulunya budak sahaya milik Sayyidati Khadijah, diberikan ke Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat anak sama Nabi. Subhanallah, sudah dewasa nikah dengan Zainab, tapi enggak lama firaq. Dan saat itu ada namanya Ummu Aiman. Kenal Ummu Aiman enggak ibu-ibu? Nah, lewat Damai Indonesiaku saya mau kenalkan. Ummu Aiman adalah ibu asuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam aja, salawat. Ibu asuhnya Rasulullah, dulu budak abahnya Nabi. Begitu abahnya Nabi wafat, beliau budaknya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah menganggap beliau budak. Nabi pernah bilang, ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku, Ummu Aiman. Ummu Aiman dulu janda
ditinggal oleh suaminya, ditinggal wafat, punya anak satu namanya Aiman. Kata Nabi, siapa yang mau nikahin wanita penduduk surga, nikahi Ummu Aiman. Zaid bin Harisah nikah. Jadi subhanallah, usianya berapa tahun bedanya tuh. Anak angkat Nabi nikah sama ibu angkat. Ini namanya jodoh. Ya salam. Gimana nih kalau yang tua dapat yang muda? Boleh nggak tuh? Boleh-boleh aja. Udah ada zaman dulu. Nah, dari pernikahan Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman lahirlah seorang anak namanya Usamah. Namanya siapa? Usamah. Jadi Usamah ini kayak cucunya Nabi. Digendong-gendong dari kecil sama Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak kita deketin sama orang soleh. Anak kita deketin sama orang soleh. Jangan jauh dari orang soleh yang saya sampaikan tadi. Anak muda sekarang buka medsos. Sering buka ini enggak medsos? Medsos apa-apa namanya itu? Pakai saus enggak tuh? Iya salam. Coba kalau buka medsos pilih. Mana nih ada Ustadz Ujai nggak nih? Tuh. Kan enak ngeliatin Ustadz Ujai. Benar gak? Ceramahnya, ngeliatin Ustadz-Ustadz yang lain. Ceramahnya, kita bergaul. Jadi deket aja sama orang soleh, selesai. Itu Usamah dari kecil digendong sama Nabi. Disayang sama Nabi. Sampai gede selalu bersama Rasulullah. Bayangin usia 18 tahun jadi panglima perang. Kok bisa? Ya bisa karena dekat dengan Rasulullah Muhammad. Anak-anak muda kita bisa menjadi orang hebat kalau dari kecil dideketin orang soleh. Ini kagak ada banyak bang. Ibu-ibu lagi nyuapin anaknya, ini pernah kejadian nih. Ya. Ibu-ibu nyuapin anaknya. Susah. Bahkan susah, bukan susah. Apa? Susah. Susah beda sama susah. Lagi susah disuapin, ustadz lewat. Kata itu ibu begini, ada ustadz lu. Jadi anak dari kecil ditakutin sama ustadz. Masya Allah. Ada nggak yang kejadian begini nih, mana dia orang? Jadi untuk Dinda tadi ya, siapa namanya? Inola. Hah? Inola, Syekh. Inola deketin aja orang-orang soleh, solehah. Terutama ustadzah. Kan kamu seorang wanita deketin. Deket aja, duduk aja. Bergaul sama tukang minyak wangi jadi wangi. Ketulan Beli wangi. kagak, Baik. duduk doang. Jadi wangi, udah habis ya? Lagi. Baik, nanti akan kita Ya lanjutkan. salam. Ya salam, Masya Allah. Nggak kerasa nih kalau udah Syekh Fikri. Jadi memang terbukti ya Syekh ya, ketika memang kita harus dekat dengan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, maka akan lahirlah generasi yang luar biasa ya Syekh ya. Betul. Baik, terima kasih Syekhuna. Baik, berikut.